Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma faqihna fid din. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbalah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini, hari Sabtu tanggal 14 bulan Rabiul Awal tahun 1445 Hijriah, dengan izin Allah Ta'ala kita melanjutkan kembali kajian kitab Mukhtasar Sahih Muslim lil Hafidh Al-Mundhiri rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Qala al-musannif rahimahullah, babun idza takhallafa al-imamu taqaddama ghairuhu. Bab apabila imam terlambat dari salat berjamaah, dibolehkan bagi yang lain maju menjadi imam jamaah kaum muslimin. Jadi apabila imam terlambat, tidak diketahui tempatnya, dibolehkan bagi yang lain untuk menggantikan posisinya imam. Tetapi apabila imam terlambat dan diketahui imamnya ada di rumah, lebih utama kedatangannya imam ditunggu. Seperti hadis kemarin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai pingsan berapa kali? 3 kali. Tetapi para sahabat tetap menunggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali apabila salatnya ini waktunya mepet dan dikhawatirkan imamnya tidak datang sampai keluar waktunya. Nah, ini sudah otomatis sudah puluhan menit ini, hampir 1 jam. Tapi kalau hanya beberapa menit saja, lebih utama imam ditunggu. Lebih utama kedatangannya imam ditunggu.
Tetapi apabila keberadaannya imam tidak diketahui, maka tidak mengapa selain imam rawatib maju menjadi imam. Kita baca hadisnya. Anil Mughirah ibni Syu'bah radhiyallahu anhu annahu ghaza ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Tabuk. Dari Mughirah ibnu Syu'bah radhiyallahu anhu bahwasanya dia ikut perang Tabuk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Mughirah bercerita, fatabarraza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kibalal ghaid. Nabi sallallahu alaihi wasallam buang hajat dan beliau mendatangi tempat yang jauh, yang rendah untuk buang hajat. Al-ghaid ay al-makanul munkhafid, makan yang rendah, tempat yang jauh. Jadi ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjauh. Yang pertama, supaya menutupi auratnya, supaya tidak kelihatan, dan supaya tidak mengganggu. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu mencari tempat yang jauh untuk buang hajat. Coba kita renungkan hadis ini. Apa faedah yang kita ambil? Jadi kalau kita belajar menyimpulkan faedah, Mughirah bercerita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buang hajat ke tempat yang jauh, ke tempat yang rendah, yang jauh, untuk membuang hajatnya. Apa faedah yang bisa kita ambil? Coba latihan. Mas Agus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencari tempat yang jauh supaya tidak kelihatan auratnya. Jadi dengan demikian wajib menutup aurat ketika buang hajat. Jadi tempat-tempat umum kadang-kadang seorang seenaknya sendiri buang air kecil dan memperlihatkan auratnya. Ini tidak dibenarkan. Ini menyelisih petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa faedah berikutnya dari potongan hadis ini saja? Faedah berikutnya apa kira-kira? Kesungguhan para sahabat di dalam menuntut ilmu. Kesungguhan para sahabat di dalam menuntut ilmu. Jadi buang hajat saja diriwayatkan. Apalagi peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini buang hajat saja diriwayatkan hadisnya. Apalagi peringatan Maulid kalau kalau ada. Ini sekarang penting mana? Buang hajat sama peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau ada loh. Enggak ada riwayat sama sekali. Dengan demikian peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah peringatan yang tidak ada tuntunannya. Karena tidak ada riwayatnya. Jadi kalau sekiranya ada riwayatnya, tempatnya di mana? Kemudian waktunya kapan? Kemudian makanannya apa? Setelah itu bacaannya itu apa gitu loh. Gibaan model apa yang dibaca gitu loh. Berdiri atau duduk. Ada berdirinya, ada mahalul qiyam, semuanya berdiri. Kapan berdiri? Kan harus seperti itu. Itu namanya siratal mustaqim, jalan yang lurus. Yang jelas tidak ada keraguannya sama sekali. Ihdinas siratal mustaqim.
tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus, kata Al-Imam Ibnu Katsir, adalah at-tariqul wadih, jalan yang jelas. La i'wijaja fihi, tidak ada belok-beloknya sama sekali. Jelas, tidak pakai dalil-dalil mimpi atau dalil apa. Jelas. Demikian. Apabila tidak ada riwayatnya, berarti ritualnya tidak jelas. Ritualnya tidak jelas. Dan apabila tidak jelas, maka Islam ini agama yang jelas, agama yang gamblang. Apabila tidak jelas, berarti itu bukan Islam, bukan termasuk ajaran Islam. Demikian. Jadi kita ambil faedah di sini. Buang air saja diriwayatkan oleh para sahabat. Jadi sahabat ini manusia pilihan yang ditunjuk oleh Allah untuk menyertai perjuangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa lagi kira-kira faedah dari potongan hadis ini? Satu potong ini aja. Tawaduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gimana maksudnya? Iya. Dari sisi mana ini? Mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika buang hajat menjauh. Ini menunjukkan tawaduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula ini menunjukkan faedah akidah. Apa kira-kira faedah akidah? Apa Pak Budi? Iya, Nabi sallallahu alaihi wasallam manusia biasa buang hajat. Beliau bukan Tuhan dari selain Allah. Beliau itu bukan sesembahan dari selain Allah. Jadi sekarang subhanallah, peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau hanya peringatan saja ini bid'ah. Kalau hanya peringatan saja ini menyelisihi petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya makan-makan, menceritakan bagaimana sejarahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan pujian-pujian kepada beliau. Tetapi kalau semuanya berdiri, marhaban, marhaban, ahlan wa sahlan, atau bacanya itu apa? Marhaban, ahlan wa sahlan, atau yang lain. Meyakini kenapa mereka berdiri? Kenapa Pak Budi? Sampeyan biyen melok tak kira-kira? Kita dulu ikut, jangan kita meyakini Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Hadir. Iya, ini syirik ini. Ini syirik ini, sudah. Ini kesyirikan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam hadirnya di mana? Di sini, di sana, di sana. Berarti Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ala kulli syai'in qadir. Berkuasa atas segala apa? Sesuatu. Allahu Akbar. Berarti ini menyamakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan siapa? Dengan Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam hadir di sini, hadir. Seluruh penjuru dunia hadir. A'udzubillahi minadh-dhalal. Kita berlindung kepada Allah dari kesesatan. Ini kesyirikan. Hada syirkun. Kemudian yang perlu dipahami, apabila kita mengatakan perbuatan tertentu adalah kesyirikan, belum tentu yang melakukan divonis apa? Musyrik. Jelas ya? Seperti kita mengatakan berdoa kepada selain Allah, hukumnya apa? Syirik. Ada orang berdoa kepada kuburan wali, apakah kita boleh mengatakan, Mas, maaf Mas ya, mulai saat ini saya manggil sampean cak musyrik? Boleh enggak gitu? Enggak boleh. Kita hanya menjelaskan hukum. Mas, berdoa kepada selain Allah itu kesyirikan. Allah aghithna ya Rasulullah, ini kesyirikan. Subhanallah, dibaca dengan yaitu khusyuk,
Demikian syaitan memberikan was-was, memberikan godaan kepada manusia supaya meyakini apa yang dilakukannya itu benar, padahal itu kesyirikan. Jadi lihat, coba baca Allah Allah, aghithna ya Rasulullah, ya Rasulullah tolonglah kami. Ini kesyirikan, tapi kita mendengar setiap hari, ya Allah. Apalagi kita hidup bermasyarakat yang mayoritas mereka adalah orang awam. Bagaimana sikap kita? Satu, kalau bisa memberi nasihat, nasihatilah dengan nasihat yang baik. Kemudian yang kedua, kita wajib mendoakan. Doa tetap sebagai bentuk kasih sayang kita. Berdoa, ya Allah, berilah petunjuk. Jadi contohnya kita tadi mendatangi tempat ini, sudahkah kita berdoa? Mendoakan masyarakat sekitar kita agar diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita sudah mendoakan sesama kita? Apakah antum sudah mendoakan ustadznya kalau ngaji? Apakah ustadznya sudah mendoakan jamaahnya? Seperti itu. Majelis taklim itu masjid, majelis li ziyadatil iman, untuk menambah keimanan. Bukan majelis hiburan, bukan majelis yang hanya untuk sekedar mengisi kekosongan, tidak. Jadi tetap kita mengingkari sebagai bentuk kewajiban, sebagai bentuk kecintaan kita kepada Allah. Kita membenci kesyirikan, kita membenci kekufuran, kesesatan sebagai bentuk cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cinta yang benar, kita akan membenci bid'ah. Tetapi pelakunya tetap kita doakan. Pelakunya tetap apa? Kita doakan, karena mayoritas masyarakat di sekitar kita adalah masyarakat yang awam. Sebagaimana kita dulu pun ikut-ikutan acara tersebut. Bahkan kalau saya ingat, saya dulu ini pemimpinnya. Pemimpin waktu SMP maksudnya. Karena kan biasanya guru-guru gitu memilih yang juara-juara lomba adzan, lomba qiraah menang, akhirnya disuruh memimpin acara-acara tersebut. Ya semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita yang terdahulu. Tapi kita setelah mendapatkan nikmat hidayah ini, kita mengatakan alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, Allahumma laula anta mahtadaina. Ya Allah, sekiranya bukan karena petunjukmu, kami tidak akan mendapatkan petunjuk. Wala shallaina, kita tidak akan salat. Wala tasaddaqna, kita tidak akan zakat. Kita tidak akan menuntut ilmu. Kita tidak akan ini dan seterusnya. Walaula fadlullahi alaikum warahmatuhu lakuntum minal khasirin. Sekiranya bukan karena rahmat Allah dan kasih sayangnya, sekiranya bukan karena karunia Allah dan kasih sayangnya, kalian akan menjadi orang-orang yang merugi. Contoh berikutnya tentang masalah selamatan. Ini faedah yang penting juga. Selamatan hari kematian, hari pertama sampai ke-7. Iya kan, iya? Hari 1 sampai 7. Kemudian hari apa lagi? Hari 40. Ya, hari 40 sampai napal, Masya Allah. Hari apa lagi? Hari 100. Kemudian hari keberapa? 1000. Ya, sudah ya. Kalau terkenal nanti ada kholnya. Kalau sudah kiai gitu biasanya ada kholnya. Ada khol setiap tahun. Setelah 1000 ada khol. Haul. Ya, haul itu sebenarnya ulang tahun. Haul. Sapi itu ada haulnya, sapi itu. Tapi untuk apa? Zakat. Untuk dizakatikan haul. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tajibus shadaqah, tidak wajib zakat hatta yahula alaihil haul, sampai berlalu 1 tahun.
Kembali kepada selamatan. Ngumpulkan orang untuk makan-makan, untuk doa bersama, ini termasuk meratapi yang menyebabkan mayit disiksa kubur. Ini bukan malah menyelamatkan mayit jadi selamat dari siksa kubur. Adanya acara selamatan itu menyebabkan siksa kubur untuk mayit. Kalau ini saja, kalau hanya berkumpul saja, makan-makan saja, acaranya ini menyelisih sunnah. Atau kalau lebih tegas lagi, ini acara yang bid'ah. Tetapi tidak sampai kepada apa? Kesyirikan. Tetapi masyarakat tidak seperti itu. Sekarang saya bertanya Pak Budi lagi. Kalau nggak ada selamatan, apa keyakinan masyarakat? Mati kayak kucing ya gitu ya. Orang mati kok dikelundung doa. Kok kucing ya. Apa Pak Yusuf? Keyakinan masyarakat? Apa keyakinan masyarakat? Sampeyan melok tagak biyen sih. Apa Pak Agung? Apa? Hah? Ada yang lebih dahsyat dari itu. Kira apa Pak Edi? Kalau nggak diselamati? Masalahnya itu jadi gendruwo katanya. Duh, sampai ini baru tahu atau pura-pura enggak tahu sampai ini? Hah? Ada enggak keyakinan seperti itu? Nanti arwahnya pulang nangis. Arwahnya nangis menghantui. Oh, bahkan guyonannya saja ya. Maaf ada seorang cucu tanya kepada neneknya. Kalau bahasa Surabaya kan mbok ya. Mbok sampean menenek kata selamati piye ngono. Lho nek gak mbok selamati tak wedeni kamu. Loh, ini kalimat ini syirik gitu. Ini contohnya saja. Kita kemarin beberapa waktu yang lalu mertua kita meninggal dunia. Rahimahullah. Subhanallah meninggal dunia setelah umrah. Semoga termasuk orang yang meninggal dunia husnul khatimah. Jadi itu pertama kali jenazah yang tidak diselamati di Tuban sana, salah satu wilayah Pelumpang. Ketika saya di sana, alhamdulillah, jadi keluarga besar melihat, mungkin mengecek saya masih ada belum. Saya masih ada atau sudah pulang. Saya di sana 3 hari. Mereka masih ada ini kok. Kalau mengadakan selamatan ini mungkin takut perang saudara atau apa gitu. Akhirnya nggak ada. Kemudian saya pulang. Tapi alhamdulillah sampai sekarang belum ada. Tetapi bapak mertua ini diserang habis-habisan. Salah satu yang disampaikan oleh keluarga besar ibu mertua, mereka itu kemana-mana diikuti oleh ibu mertua. Jadi gentayangan gitu. Subhanallah. Setelah itu saya diskusikan sama Ustadz Ahmad Sabik, hafidhahullah. Gimana Ustadz? Subhanallah. Berarti gini, kesimpulannya syaitan itu ikut memiliki peran besar supaya khurafat ini masih bertahan di masyarakat. Jadi meyakini arwah gentayangan itu keyakinannya animisme, penyembah roh nenek moyang. Ini kalau sudah sampai level tersebut, acara selamatan itu syirik. Jelas ya? Acara keselamatan kalau tidak diselamati arwahnya gentayangan, ini kesyirikan ini. Karena sudah ada berhubungan dengan akidah.
Bukan masalah yang sepele. Jadi orang yang apabila keluarganya meninggal dunia harus dipertahankan betul, dirawat atau diurus sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa faedahnya untuk mayit? Faedahnya untuk mayit mendapatkan nikmat kubur, mendapatkan surga dari Allah. Subhanallah. Apabila diurus dengan pengurusan jenazah yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian, kembang-kembang kita singkirkan. Ini mereka mengatakan kita keras, tidak keras, urusan lain nanti. Kendi-kendi kita singkirkan. Tapi alhamdulillah saya singkirkan saja, tidak sampai saya banting gitu, enggak. Mau tak banting itu juga kita kan harus hikmah juga. Kita ngangkat saja, ngangkat dengan baik-baik juga. Kembangnya masih tak hormati nih, dengan baik-baik gitu loh. Tak lempar, seharusnya dilempar selesai. Itu pun masih dikatakan keras, ekstrim dan seterusnya. Tidak masalah, itulah resiko. Nabi SAW adalah manusia yang paling sempurna akhlaknya. Tetapi ketika beliau mengingkari khurafat jahiliyah, dikatakan ini dan seterusnya. Padahal beliau adalah manusia yang paling sempurna akhlaknya. Demikian. Jadi sekali lagi, memang bid'ah itu benar-benar pintu kesyirikan. Jadi para ulama kalau mengatakan al bid'atu babu syirk, bid'ah itu pintunya kesyirikan. Kenyataannya demikian. Memang kenyataannya demikian. Asal ritualnya bisa jadi hanya bid'ah saja. Asal ritualnya. Asal ritual maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ulang tahun. Itu ulang tahun, mau tidak mau itu artinya ulang tahun. Jadi orang yang mengadakan peringatan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah peringatan ulang tahun. Kalau hanya sekedar ngumpul-ngumpul, makan-makan, kemudian menceritakan masa hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini peringatan yang menyelisihi sunnah. Tetapi tidak sampai level apa? Kesyirikan. Akan tetapi jika disertai keyakinan Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat kita, beliau hadir, subhanallah, ini sudah sampai level kesyirikan. Naudzubillah. Seperti halnya acara selamatan tadi, itu bid'ah saja. Tapi kalau diyakini jika tidak ada selamatan, arwahnya gentayangan. Ini akidah siapa? Arwah gentayangan. Tidak ada arwah gentayangan itu di dalam Islam. Kalau orang itu baik, mendapatkan nikmat kubur. Kuburannya adalah taman-taman surga. Kalau orangnya zalim, orang kafir, maka dia mendapatkan apa? Siksa kubur. Gentayangan dari mana? Dia disiksa kubur dia. Dia disiksa di kuburan, naudzubillah. Jadi orang di kuburan itu dua saja, mendapatkan nikmat kubur atau mendapatkan apa? Azab kubur. Sehingga kita setiap sholat 5 waktu berdoa, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Wallahu ta'ala alam. Ini tambahan faedah saja. Karena hari ini banyak orang yang menyatakan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi mereka tidak mau mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal tanda cinta itu mengikuti. Tanda cinta bukan dengan syair, bukan dengan nyanyian, bukan dengan tibaan, tetapi dengan mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan hadis Mughirah. Mughirah berkata, "Fatabarraza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qibalal ghaid." Nabi sallallahu alaihi wasallam buang air di tempat yang jauh, di tempat yang rendah. Fahamaltu ma'ahu idawatan qabla salatil fajr. Aku membawakan bejana yang berisi air untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini peristiwa ini terjadi sebelum salat apa? Subuh. Jadi waktu itu qabla salatil fajr, sebelum salat subuh.
Ini diambil faedah, seorang murid hendaklah berbakti kepada gurunya. Falamma raja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilayya akhadtu uhriku ala yadayhi minal idawah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali kepadaku, artinya beliau selesai buang hajat, aku menuangkan air untuk wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari hadisnya Mughirah ini diambil faedah, disyariatkan mewudukan orang lain. Al-Imam Bukhari mengambil faedah dari hadis ini, disyariatkan mewudukan orang lain. Jadi apabila ada orang yang sakit, tidak bisa bergerak, jangan langsung ditayamumkan, tetapi lebih utama diapakan? Diwudukan terlebih dahulu semampunya. Ini berkumur hanya diganti dengan dikasih kain kasa atau apa seperti itu, kepalanya diusap. Kecuali kalau yang sakit demam, sakitnya parah, kondisinya memburuk, baru ditayamumkan. Tapi kalau selama dia masih bisa menggunakan air, lebih utama diapakan? Diwudukan, jangan langsung ditayamumkan. Jadi diwudukan semampunya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kemudian wa ghassala yadayhi thalatha marrat. Nabi sallallahu alaihi wasallam membasuh kedua tangannya 3 kali. Tsumma ghassala wajhahu. Kemudian beliau membasuh wajahnya. Tsumma dhahaba yukhriju jubbatahu am dira'aihi fadaqa kumma jubbatihi. Kemudian Rasulullah SAW ingin mengeluarkan jubahnya supaya beliau membasuh tangannya, tetapi jubahnya ini sempit, tidak bisa dikeluarkan. Fa adkhala yadayhi fil jubbah, sehingga Nabi SAW memasukkan tangannya dari dalam jubah. Tsumma akhraja dira'aihi min asfalil jubbah, beliau mengeluarkan tangannya dari bawah jubahnya. Wa ghassala dira'aihi ilal mirfaqain, beliau membasuh kedua tangannya sampai siku. Tsumma tawadda'a ala khuffaihi tsumma aqbala, kemudian beliau mengusap khufnya. Artinya beliau tidak membasuh kakinya, beliau hanya mengusap khufnya. Kemudian beliau mendatangi jamaah yang salat. Qala Mughirah berkata, fa aqbaltu ma'ahu hatta najidun nasa qad qaddamu Abdurrahman ibn Auf fa shalla bihim. Aku pun datang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kami menjumpai jamaah sudah salat. Para sahabat ketika itu meminta Abdurrahman bin Auf menjadi imam. Fa adraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihdar rakaatain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan 1 rakaat. Fa shallama an-nasi ar-rakaatal akhirah. Beliau salat bersama jamaah, yaitu 1 rakaat yang terakhir. Falamma sallama Abdurrahman ibnu Auf, ketika Abdurrahman ibnu Auf salam dari salatnya, qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutimmu salatahu, beliau berdiri menyempurnakan salatnya. Fa afza'a dzalikal muslimin, maka para sahabat pun kaget. Ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi ikut salat. Fa aktsaru tasbih, mereka memperbanyak tasbih. Falamma qada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam salatahu aqbala alaihim. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam salat, jadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai salatnya, beliau menghadap ke arah sahabat. Beliau bersabda, ahsantum, yang kalian lakukan itu bagus.
Au qala asabtum, atau kalian itu sudah benar. Jangan merasa keliru. Yang kalian lakukan itu sudah benar. Karena kedatanganku agak terlambat. Sedangkan waktu subuh ini tidak seperti waktu apa? Isya. Lebih panjangan waktu Isya. Sehingga para sahabat ketika itu beristihad, memerintahkan Abdurrahman bin Auf menjadi imam. Kemudian setelah mereka selesai sholat, mereka merasa bersalah. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam membenarkan perbuatan mereka. Yaghbituhum an sallau salata liwaqtiha. Nabi sallallahu alaihi wasallam menginginkan, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam suka sahabat salat pada waktunya. Jadi hadis ini dibawakan oleh penulis rahimahullah untuk menjelaskan apabila imam terlambat dan tidak diketahui tempatnya, tidak tahu kemana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bisa jadi beliau itu datang, bisa jadi tidak datang. Tidak mengapa bagi jamaah menunjuk salah satu yang hadir untuk menjadi imam. Dan ini terjadi di saat safar. Jadi hukum di saat safar itu lebih ringan daripada di saat muqim. Dan ketika safar, orang ketika safar boleh sholat di tendanya masing-masing. Tidak wajib sholat berjamaah. Tetapi para sahabat tetap mereka mengadakan sholat berjamaah. Walaupun musafir tidak wajib sholat berjamaah. Tapi mereka tetap mengadakan berjamaah. Dan ketika itu diimami sahabat Abdurrahman bin Auf. Ini menunjukkan faedah. Kalau ada pertanyaan, siapakah sahabat yang pernah menjadi imam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka jawabannya siapa? Abdurrahman bin Auf. Siapakah sahabat yang pernah mengimami Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka jawabannya adalah Abdurrahman bin Auf. Abu Bakar pernah. Tetapi Abu Bakar setelah mengetahui kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam datang, Abu Bakar mundur. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam maju menggantikan Abu Bakar. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi isyarat kepada Abu Bakar, lanjutkan. Tetapi Abu Bakar tetap mundur. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Wahai Abu Bakar, kenapa engkau tidak melanjutkan salatmu ketika aku menunjukmu? Ketika aku memberi isyarat kepadamu agar melanjutkan salatmu?" Abu Bakar berkata, "Ma yambaghi, tidak layak anaknya Abu Quhafah mengimami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Lalu bagaimana dengan Abdurrahman bin Auf? Kenapa kok tidak mundur? Tidak tahu. Sekiranya para sahabat tahu kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka akan bertasbih mengingatkan Abdurrahman bin Auf. Tetapi karena mereka tidak tahu kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Abdurrahman bin Auf pun melanjutkan salatnya sampai selesai. Wallahu taala a'lam. Kemudian bab berikutnya, jadi banyak sekali faedah-faedah yang bisa diambil, tetapi hadis ini menjelaskan faedah dari bab yang disebutkan. Babun ma yajibu fi ityanil masjid ala man sami'an nida. Bab wajib mendatangi masjid bagi siapa yang mendengarkan adzan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam rajulun a'ma. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, ada seorang sahabat yang sudah buta datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah, innahu laisa li qaidun yaquduni ilal masjid. Ya Rasulullah, aku tidak memiliki penuntun yang menuntunku untuk pergi ke masjid.
tidak memiliki anak atau pembantu atau budak yang menuntunku untuk ke masjid salat berjamaah. Fasa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yurakhkhisa lahu. Sahabat ini minta keringanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya salat di rumahnya. Fayusalli fi baitihi farakhkhasa lahu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, baik, silahkan engkau salat di rumahmu. Falamma walla, ketika sahabat tadi berpaling pulang, da'ahu, Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggilnya. Hal tasma'un nida'a bis salati? Apakah engkau mendengarkan adzan untuk salat? Qala na'am. Sahabat tadi berkata, iya ya Rasulullah. Jadi sekarang pertanyaan, berapa jarak kira-kira mendengarkan adzan kalau tidak ada sound system? Setengah kilo. Jadi suara yang sepi loh. Jangan suara yang rame. Katakan waktu subuh. Dengar sampai jauh. Jadi katakan setengah kilo nggak kedengaran ya. Ketika sepi. Hal tasma'un nida. Kalau sekarang otomatis sangat jauh sekali. Berkilo-kilo. 1 kilo kedengaran sekarang nggak sampai ya. Intinya Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, hal tasma'un nida? Apakah engkau mendengarkan adzan? Qala ajib. Apabila engkau mendengarkan adzan, datangilah, sambutlah, datanglah ke masjid, jawablah adzan dan datangilah salat berjamaah. Jadi perhatikan hadis yang agung ini. Seorang sahabat yang buta, yang tidak ada penuntunnya menuju masjid, akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap mewajibkan apa? Salat berjamaah. Ini menunjukkan faedah wajibnya salat berjamaah bagi siapa yang mendengarkan adzan. Jadi hadis ini menjelaskan wajibnya salat berjamaah di masjid. Jadi salat berjamaah itu di masjid, bukan di rumah bersama anak istri. Salat berjamaah di rumah bersama anak istri itu kalau ketiduran atau kalau ada udzur yang apa? Syar'i. Seperti dahulu ketika masjid ditutup, semuanya jadi imam, bahkan semuanya jadi apa? Khatib. Ketika hari raya semuanya khutbah di depan anak-anak dan apa? Istrinya dan keluarga besarnya. Ini ada udzur syar'i, ya silakan salat berjamaah apa? Di rumah. Tapi hukum asalnya salat berjamaah diwajibkan di masjid. Maka di sini disebutkan wajib mendatangi masjid bagi siapa yang mendengarkan apa? Adzan. Wallahu taala a'lam. Bab berikutnya, babun fi fadlil jamaah. Bab keutamaan salat berjamaah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salatul jamaah afdalu min salati ahadikum wahdahu bi 25 juz'ah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat berjamaah lebih afdal, artinya lebih banyak derajat, lebih banyak pahalanya, lebih tinggi derajatnya daripada salat kalian sendiri-sendiri. Bi 25 juz'ah, dengan 25 bagian atau 25 derajat. Sebagian ulama mengatakan
bahwasannya dari hadis ini diambil faedah kalau sholat berjamaah tidak wajib. Bagaimana kita menjawab hadis ini? Sholat berjamaah tidak wajib. Kenapa? Karena sholat sendiri-sendiri juga bagus. Tetapi sholat berjamaah lebih apa? Lebih afdal. Sholat sendiri itu bagus, memiliki kemuliaan. Satu, memiliki satu derajat. Hanya saja sholat berjamaah mendapatkan fadilah 25 derajat. Dalam hadis yang lain juga diriwayatkan Bukhari dan Muslim 27 derajat. Dengan demikian sholat fardu, sholat sendiri itu bagus. Tetapi sholat berjamaah lebih apa? Lebih bagus lagi. Bagaimana kita menjawab? Ada yang mengatakan sholat berjamaah tidak wajib. Dilihat dari hadis. Maka kita mengatakan apabila dilihat dari hadis ini saja iya. Tetapi hadis itu bukan satu saja. Jelas ya? Hadis itu banyak. Kalau dilihat dari sekiranya ini saja, mungkin bisa jadi sholat berjamaah di masjid hukumnya tidak wajib. Tetapi hadis-hadis yang lain mengisyaratkan dengan tegas, menerangkan dengan tegas bahwasanya sholat berjamaah hukumnya wajib. Di antaranya hadis di atas, orang buta tetap wajib ke masjid. Kemudian di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengancam membakar rumah orang-orang yang tidak apa? Ke masjid. Dan siapa yang tidak ke masjid, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengancam akan membakar rumahnya. Tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengancam membakar rumah siapa yang tidak sholat duha contohnya, atau siapa yang tidak sholat tahajud, atau siapa yang tidak sholat qabliyah ba'diyah, siapa yang tidak sholat qabliyah subuh saya akan bakar rumahnya. Tidak pernah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengancam membakar rumah orang-orang yang tidak sholat berjamaah. Ini menandakan bahwasannya sholat berjamaah bagi laki-laki hukumnya apa? Wajib. Kemudian membakar rumah. Membakar rumah itu kan perbuatan yang tabdir, merusak. Merusak sesuatu yang sudah ada. Ini tidak mungkin dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau hanya sekedar meninggalkan yang dianjurkan. Tetapi tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengancam membakar rumah, ini berarti salat berjamaah di masjid hukumnya apa? Wajib. Demikian. Kemudian di antara faedah yang diambil dari hadis ini, ada yang salat berjamaah fadilahnya 27 derajat dan ada yang 25. Ini kembali kepada kekhusyuan. Dan juga dilihat dari jauh dan dekatnya rumah dari masjid. Orang yang rumahnya lebih jauh otomatis lebih banyak pahalanya daripada orang yang dekat dengan masjid. Demikian pula dilihat dari kedatangannya orang yang menunggu sholat. Sebelum iqamat dia sudah menunggu. Otomatis pahalanya lebih besar daripada orang yang masbuk. Demikian, maka ada yang mendapatkan 25 dan ada yang mendapatkan 27. Masing-masing sesuai dengan kualitas ibadahnya. Yang jelas salat berjamaah di masjid bagi laki-laki hukumnya wajib. Dan tidak boleh seseorang meninggalkan salat berjamaah illa li'udhrin,
kecuali karena udzur. Kemudian yang terakhir, sholat di rumah atau sholat sendiri sah atau tidak sah kira-kira? Sah atau tidak sah? Sah. Tetapi dia berdosa dikarenakan meninggalkan yang wajib. Adapun madhab Dhahiri menyatakan sholat sendiri tidak sah. Di sini bantahan bagi mereka. Madhab Dhahiri menyatakan bahwasannya siapa yang sholat sendiri di rumahnya tidak ada udzur, sholatnya tidak sah. Adapun pendapat yang lebih kuat, dan ini adalah pendapat mayoritas ulama, siapa yang sholat di rumahnya sendiri, sholatnya sah walaupun dia melakukan dosa. Dia dosa karena tidak sholat berjamaah, tetapi sholat yang dikerjakan di rumah sah, mendapatkan satu apa? Satu derajat atau mendapatkan satu pahala dibandingkan sholat berjamaah di masjid. Wallahu ta'ala alam. Sampai di sini kajian kita pada pagi hari ini. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada kajian yang berikutnya. Barangkali ada pertanyaan, saya persilahkan. Tafadhal barakallahu fikum. Monggo Pak Edi. Ya. Sakit. Barakallahu fikum. Yang pertama apa tadi? Hujan. Iya. Ketika turun hujan, apakah kita boleh sholat di rumah? Ini pertanyaannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila musim hujan, ketika turun hujan, beliau mensunnahkan azannya ditambahi setelah la ilaha illallah, ditambahi as-salatu fi buyutikum, salat di rumah kalian. Ini menunjukkan ketika hujan lebat dibolehkan salat apa? Di rumah. Dan seseorang mendapatkan pahala sesuai kebiasaannya. Apalagi dia adalah orang yang selalu menjaga sholat berjamaah. Ketika hujannya sangat deras, kemudian sholat di rumah, insya Allah dia tetap mendapatkan fadilah sholat berjamaah. Dinilai karena kebiasaannya. Jadi orang itu dinilai karena kebiasaan. Karena sesekali seseorang itu pasti akan memiliki udzur. Di antara udzurnya adalah hujan. Akan tetapi kalau sekiranya dia masih bisa ke masjid, tetap lebih utama ya. Tidak mengatakan wajib, tidak. Karena apa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah memberi keringanan. Tapi kalau siapa yang ke masjid lebih afdal. Karena orang itu kalau sudah mencintai, sudah mendarah daging, maka dia akan merasakan perasaan yang kacau balau apabila sholat di luar apa? Masjid. Kecuali kalau benar-benar udzur, seperti udzur safar,
atau udzur sakit. Jadi sekali lagi, sholat di saat hujan deras tidak mengapa, sholat di rumah. Ini adalah rukhsah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga walaupun hujan sekarang kan sudah ada mobil katakan, atau ada payung kalau rumahnya dekat dengan masjid, dan jalan kan sudah tidak seperti zaman dahulu, tidak becek, maka tetap lebih utama sholat apa di masjid. Bagaimana dengan orang yang sakit tadi? Ya Allah Ta'ala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Kalau kondisinya sakit, kemudian berada di rumah sakit, kemudian tidak ada yang mengantarkannya ke masjid, tidak mengapa, dia sholat di tempatnya dan dia tetap mendapatkan pahala sholat berjamaah karena niatnya tadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Idza maridal 'abdu aw safara kutiba lahu ma kana ya'malu sahihan muqimah." Jika seseorang sedang sakit atau sedang safar, ditulis pahala seperti kebiasaannya di saat sehat dan mukim. Kalau di saat sehat selalu ngaji, masya Allah. Ketika sakit dia tidak ngaji, dia merasakan ada yang hilang. Maka karena niatnya dia mendapatkan pahala seperti dia menghadiri majelis ilmu. Demikian pula sholat berjamaah. Ketika dia sehat, selalu menjaga sholat jamaah, selalu tepat waktu, berusaha selalu takbiratul ihram bersama apa? Imam. Kemudian dia sakit, maka di saat sakit Allah memberi pahala seperti kebiasaannya di saat sehat. Allahu Akbar. Nah, ini fadlullah, karunia Allah pada orang-orang yang bersungguh-sungguh di dalam mengamalkan amal soleh. Jadi orang yang ketika sakit pahalanya seperti kebiasaannya di saat apa? Sehat. Demikian. Jadi tetap sholat di tempatnya, insya Allah dapat pahala, yaitu sholat berjamaah. Tapi dalam hatinya tetap ada perasaan. Nah, karena hatinya yang merasa kehilangan tadi, dia mendapatkan pahala. Kalau dia mengatakan alhamdulillah hujan, akhirnya saya bisa nonton bola ini. Iya. Alhamdulillah hujan, akhirnya karena masjid ini. Dia tidak dapat pahala, dia senang di rumah kok. Dan orang tergantung niatnya. Kalau ya Allah saya sebenarnya ingin ke masjid. Jadi lihatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis kemarin pingsan berapa kali? 3 kali. Sampai pada akhirnya beliau tidak bisa, sudah. Keesokan harinya atau 2 hari berikutnya beliau mampu berdiri. Mampu duduk, bukan mampu berdiri. Digendong 2 orang untuk ke masjid. Imam Bukhari mengatakan babun haddul marid an ya'tiya ilal masjid. Bab orang yang sakit batasannya kapan dibolehkan ke masjid. Apakah orang tadi tidak dikatakan ghulu, melampaui batas? Jadi yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak melampaui batas. Padahal beliau tidak bisa berdiri. Beliau tidak bisa berdiri, digendong 2 orang, tapi ada yang menggendong. Maka beliau tetap minta ke masjid karena cinta. Jadi sesuatu yang sudah dicintai itu berat ditinggalkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Waju'ilat qurratu aini fi shalah." Dijadikan penyejuk hatiku di dalam salat. Jadi kalau kita ini salat kok kepingin cepet-cepetan, ini berarti kita kurang merasakan manisnya iman. Mintalah kepada Allah agar Allah memperbaiki iman kita. Jadi orang itu kalau qiyamul lail contohnya, terutama qiyamul lail, kalau sholat fardu kan tidak bisa dipanjangkan lebih daripada seperti kebiasaannya. Kalau qiyamul lail kita bisa memanjangkan. Antum yang tidak hafal Al-Quran boleh dengan membaca apa? Al-Quran.
Masalahnya cinta. Dilatih. Orang itu pertama mungkin tidak terbiasa 11 rakaat. Dilatih terlebih dahulu sedikit demi sedikit. Kemudian kalau sudah terbiasa, jagalah, jangan ditinggalkan. Karena itu sangat lezat. Dan itu adalah bekal kita nanti ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Seseorang itu kenikmatannya pasti kalau dia tidak mentaati, tidak menikmati taat kepada Allah, dia akan menikmati taat kepada syaitan. Ini seorang itu kenikmatannya kalau dia tidak menikmati nikmat membaca Al-Quran, dia akan menikmati membuang waktunya dengan HP. Sebenarnya HP ini harus kita perangi ya ikhwah. Kalau antum ingin waktu yang berkah, tinggalkan HP sudah. Hanya untuk yang bermanfaat saja, tinggalkan yang untuk WA gitu. Adapun berita politik, buang sampah sana, berita politik. Audzubillah. Ganti ini, ganti itu, biarkan mereka gulung kuming. Kita nanti yang penting siapa yang terjadi, kita sami'na wa ta'na, kita taat pada pemimpin, kita mendoakan kebaikan. Adapun mengikuti deklarasi ini membuang waktu. Antum coba baca Al-Quran, berapa juz yang antum dapatkan? Antum menghafal atau membaca Al-Quran atau membaca pelajaran yang sudah dipelajari, dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena kita ini tidak paham bagaimana mahalnya waktu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Termasuk tanda ihsannya Islam seseorang, dia meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Kalau dia ngobrol, niat ibadah sudah. Ngobrol sebentar saja, ingin menggembirakan teman supaya tidak kaku dan seterusnya. Menziarahi orang tuanya, ngobrol, bukan membawa HP, ngobrol sama orang tuanya, sekali-kali melihat emaknya, kemudian berkali-kali melihat HP-nya. Subhanallah, anak yang durhaka itu. Audzubillah. Jadi Anda ini menziarahi ibu atau menziarahi HP gitu loh. Menziarahi ibu ya apa mak? Apa mak? Ibunya dijarno, diabaikan. Ini ibu sekarang itu miskin jadi. Lain anak yang tahu adab, berbakti pada orang tua. Waktunya senang sekali menghibur orang tuanya. Orang tuanya menceritakan dia waktu kecil, wah dia iya ta, walaupun diceritakan besok lagi tidak apa-apa. Iya ta mak, iya ta ayah, iya ta, iya cilianmu itu, wedi cilianmu itu, iya ta. Nah, kita tambah pancing, tambah senang, kita ikut tertawa. Masya Allah, pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang kecanduan HP, kasihan, tidak merasakan nikmat seperti itu. Jadi ada orang yang ketika HP-nya rusak, sadar, dia berkata, ternyata anak-anak itu lo lucu jadi. Iya. Yang lucu itu sampean sebenarnya. Anak-anak itu dari dulu lucu, ya sampean saja ketika waktu masuk langsung megang apa? HP. Padahal di luar HP-nya dibawa terus, masuk itu tetap HP. Jadi ini fitnah terbesar sebenarnya HP itu. Ujian terberat. Siapa yang bisa melewati ujian ini, dia akan merasakan manisnya waktu. Dekat dengan Allah itu indah sekali. Jadi waktu itu berharga. Ini belum selesai, ini belum selesai. Kalau orang yang waktunya tidak berharga, lihat berita, lihat YouTube, lihat ini, lihat itu, lihat. Silahkan lihat kajian di YouTube, tapi dengan niat. Bukan ini, gak ada niat ini. Kalau antum dengan niat, masya Allah luar biasa. Saya kepingin mendengarkan ceramah Ustadz Kibar contohnya tentang masalah ini. Bismillah, niat. Setelah itu sudah, jangan lihat kajiannya 2 menit, lihat hiburannya berjam-jam. Ini subhanallah. Jadi sampai ada yang buta loh. Ada yang datang kepada kita buta, tidak bisa melihat. Ketika tidak bisa melihat, kabur pandangannya, minta diruqyah, katanya ada yang mengganggu, ada yang menyantet atau dan seterusnya. Saya tanya, saya maaf ya,
Maaf, saya tanya dulu. Apakah sampai ini melihat HP? Iya Ustaz katanya. Saya kalau melihat HP ini sampai 7 jam, 8 jam katanya. Ya itu yang menyantet sampean. HP yang menyantet sampean. Bukan jin. Jin yang ada di dalam HP yang menyantet sampean. Ini gimana melihat HP 8 jam? Jadi katanya dari habis sisa sampai subuh. Maka kita heran orang itu kok sampai subuh. Kita kalau keluar malam-malam itu subuh kok masih banyak orang yang iktikaf di warung kopi. Ya iktikaf di warung kopi karena melihat HP tadi. Jadi mintalah petunjuk kepada Allah, minta kepada Allah. Pak, kita ini subhanallah banyak sekali kasihan para penuntut ilmu, jamaah pengajian, kecanduan sekali dengan HP. Itu orang-orang yang kasihan. Jadi berdoalah kepada Allah agar Allah menjadikan waktu kita ini berkah. Hasan al-Basri berkata, tanda Allah berpaling kepada hambanya, tanda Allah berpaling kepada hambanya, dia menjadikannya min alamati i'radil abd, min alamati i'radillahi 'alal abd an yaj'ala syughlahu fi ma la ya'ni. Tanda Allah berpaling dari hambanya, Allah menjadikan kesibukan hamba tersebut di dalam hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Ini apa manfaatnya melihat berita ini, berita itu, apa manfaatnya? Kalau melihat mungkin kepingin tahu sekejap saja selesai. Jangan sampai berjam-jam, bermenit-menit. Sedangkan kita ngaji Al-Quran 1 juz saja ngos-ngosan, a'udzubillah. Jadi mahal waktu itu, wal asr. Demi apa? Waktu. Innal insana lafi khusr. Itu mayoritas manusia merugi dengan waktunya. Illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Cukup ya. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kajian yang berikutnya. Allahumma qsim lana min khasyiatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man dhalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wal mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma inna nas'aluka tsabata fil amr wal azimata 'ala ar-rushd wa nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wa nas'aluka syukra ni'matik wa husna ibadatik wa nas'aluka qalban salima wa lisanan sadiqah wa nas'aluka min khairi ma ta'lam wa nastaghfiruka lima ta'lam wa nas'aluka min khairi ma ta'lam wa na'udzubika min syarri ma ta'lam wa nastaghfiruka lima ta'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li asatidatina wa li wulati umurina wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة اللهم اجعل آخر كلامنا
min hadhihi dunya la ilaha illallah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.